Shalom, Bapak Ibu. Kekhawatiran hidup. Ini sebuah tema yang pernah saya ungkapkan baru-baru ini di akun TikTok saya yang satunya ya. Tetapi ini mau saya ungkapkan, mau saya sharingkan lagi di dalam versi yang lebih super dramatik ya Bapak Ibu. Tapi singkat ya, cukup singkat aja ya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih ya, dengarkan ini dengan baik-baik ya. Ada peperangan yang sedang terjadi saat ini Bapak Ibu ya, bukan di luar sana Bapak Ibu, tetapi di dalam pikiran kita Bapak Ibu. Dan munculnya itu tidak selalu terlihat. Namanya kekhawatiran ini. Ia datang saat malam, umumnya ya. Saat semua orang tertidur, tetapi pikiranmu itu tidak bisa diam. Ini loh. Ia berbisik, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau semuanya hancur? Dan tanpa sadar, Bapak Ibu lebih mendengarkan ketakutan daripada suara Tuhan ini. Hari ini saya datang untuk membawa sebuah kabar profetis Bapak Ibu. Kekhawatiran tidak berkuasa atasmu lagi. Ketakutan tidak menentukan masa depanmu. Ketika Petrus berjalan di atas air, itu bukan karena airnya berubah Bapak Ibu, tetapi karena imannya bekerja. Tetapi saat dia melihat angin, ia tenggelam. Dengarkan ini Bapak Ibu. Masalah tidak harus hilang supaya engkau tenang. Yang harus berubah adalah fokusmu. Ini. Ada yang tidur, tetapi jiwanya tidak pernah beristirahat. Ada yang berdoa, tetapi tetap gelisah Bapak Ibu. Mengapa? Karena kekhawatiran telah menjadi tuan kecil di dalam hidupmu. Hari ini Tuhan berkata, cukup. Aku tidak menciptakanmu untuk hidup di dalam ketakutan. Aku menciptakanmu untuk hidup di dalam iman. Bapak Ibu dan saudara saya yang terkasih, kekhawatiran adalah beban ilegal. Tuhan tidak pernah menyuruhmu memikulnya. Surga tidak pernah mengirimkannya. Itu sebabnya hatimu lelah, karena engkau membawa sesuatu yang bukan diperuntukkan bagimu. Itu loh. Bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu berjalan jauh, memikul beban berat. Lalu seseorang berkata, itu bukan punyamu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Letakkan toh. Hari ini, di kesempatan ini, di hadapan Tuhan, letakkan kekhawatiranmu. Jangan bawa pulang lagi. Jangan peluk lagi. Jangan pikirkan lagi. Karena firman berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bukan sebagian. Bukan nanti. Sekarang Bapak Ibu. Ada sebuah makna profetis di dalam hidupmu Bapak Ibu. Malam tanpa gelisah akan datang. Damai yang melampaui akal akan memenuhi hatimu. Pikiranmu akan dipulihkan. Dan kamu akan berkata, dulu aku hidup di dalam ketakutan, tetapi sekarang aku hidup di dalam iman. Ini. Ada 5 ilustrasi. Yang pertama ilustrasi kursi Bapak Ibu. Lihat kursi itu Bapak Ibu. Tidak ada yang duduk di atasnya. Tetapi kita semua percaya kursi itu bisa menahan kita. Itu iman Bapak Ibu. Tetapi banyak orang berkata, aku percaya Tuhan. Tetapi tetap tidak duduk di dalam kepercayaan itu. Kekhawatiran akan berdiri terus, padahal kursi iman tersedia Bapak Ibu. Punchline-nya, iman duduk, kekhawatiran yang berdiri gelisah. Itulah seharusnya. Yang kedua Bapak Ibu, ilustrasi tas besar di bandara. Bayangkan seseorang itu membawa koper berat di bandara Bapak Ibu ya. Padahal ada troli di depannya. Tetapi dia berkata, tidak apa-apa, saya kuat. Itu bodoh.
Tetapi itulah kita, Bapak Ibu. Tuhan sudah menyediakan troli kasih karunia, tetapi kita tetap memikul sendiri. Punchline-nya, Bapak Ibu, kekhawatiran itu adalah menolak pertolongan Tuhan, itu loh. Yang ketiga, Bapak Ibu, ilustrasi ayah dan anak di tengah badai. Seorang anak berada di kapal kecil bersama ayahnya. Badai datang, ombak besar tiba. Semua orang panik, tetapi anak itu tenang-tenang saja, Bapak Ibu. Seseorang bertanya, "Mengapa kamu tidak takut?" Anak itu menjawab, "Karena ayahku yang mengemudikan kapal ini." Punchline-nya, Bapak Ibu, damai bukan karena badai kecil, Bapak Ibu, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang kendali. Itu. Yang keempat, sebuah ilustrasi tentang surat hutang yang sudah dibayar. Bayangkan seseorang itu terus gelisah karena hutang, padahal hutangnya sudah dilunasi. Itu sia-sia. Yesus sudah menanggung beban kita, tetapi kita tetap hidup di dalam kekhawatiran, Bapak Ibu. Punchline-nya, Bapak Ibu, kekhawatiran itu adalah hidup, seolah-olah salib itu belum terjadi. Itu loh. Ilustrasi yang terakhir adalah bayangan versus realita ini. Seorang anak takut pada bayangan di dinding, padahal itu hanya bayangan kecil yang diperbesar oleh cahaya loh. Kekhawatiran itu melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Punchline-nya, Bapak Ibu, kekhawatiran itu memperbesar masalah. Iman memperbesar Tuhan. Itu loh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini bukan sekedar khotbah, Bapak, bukan sekedar sharing firman. Ini adalah titik balik ya. Dari gelisah menjadi tenang, dari takut menjadi percaya, dari memikul menjadi menyerahkan. Katakan ini dengan tegas, aku tidak akan hidup di dalam kekhawatiran lagi. Aku akan hidup di dalam iman kepada Tuhan. Amin.